Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bab 3 tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Kalian bisa lihat materinya di halaman 86 buku paket PPKN ya. Menurut World Bank atau Bank Dunia, good governance itu pemerintahan yang baik ya, adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Jadi intinya good governance itu ya pemerintahan yang baik. Nah, pemerintahan yang baik itu yang seperti apa sih? Tata kelola pemerintahan yang baik terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Yang pertama adalah unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik, dan unsur warga masyarakat atau stakeholder. Nah, 3 unsur pokok itu harus sinergis, harus berkaitan, harus berkesinambungan gitu ya, antara pemerintah, kemudian swasta, dan warga masyarakat. Nah, menurut Laude Ida, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. Ini ada di halaman 87 ya. Apa saja sih ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik? Yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tadi kan ada 3 unsur tadi ya, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, cirinya adalah ketiga unsur itu harus dapat berinteraksi secara baik, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi. Kemudian ciri yang kedua adalah komunikasi. Adanya jaringan multisistem antara 3 unsur tadi, pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Jadi interaksi baik, kemudian komunikasinya juga baik, dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, proses penguatan diri sendiri, self-enforcing process. Ada upaya untuk mendirikan pemerintah atau self-governing dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Nah, jadi itu termasuk ciri pemerintahan yang baik ya, harus ada penguatan diri sendiri, kemudian pemerintah juga bisa mengatasi kekacauan gitu. Yang ketiga, ada keseimbangan kekuatan atau balance of force dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development. Ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. Jadi antara masyarakat, pemerintah, dan swasta itu seimbang gitu ya, nggak ada satu unsur yang seolah-olah dia paling kuat gitu ya. Keseimbangan kekuatan tadi atau balance of force. Yang kelima, independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Jadi memang ketiga unsur itu tidak bisa dipisahkan. Nah, mereka saling bergantungan tapi yang dinamis gitu ya, maksudnya yang positif, enggak yang satu unsur saja yang dominan kemudian yang lain hanya ikutin, itu enggak baik juga. Jadi ketiga unsur itu saling tergantungannya secara dinamis, nggak ada unsur yang dominan atau menguasai gitu ya, antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kemudian di paragraf berikutnya, dalam perkembangan selanjutnya tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Pertama, hubungan antara pemerintah dan pasar. Nah, itu pemerintah harus bisa mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. Jadi istilahnya masyarakat itu beli bahan-bahan kebutuhan pokok itu terjangkau gitu ya intinya. Kemudian hubungan antara pemerintah dan rakyat, misalnya pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Nah, ini juga merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik.
Kemudian hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Misalnya pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih atau politisi dan pejabat-pejabat yang diangkat atau pejabat birokrat. Misalnya apa? Misalnya mengadakan pertemuan atau rembuk atau musyawarah gitu ya, antara tokoh masyarakat, pejabat, birokrat atau politisi. Hubungan antara lembaga pemerintah daerah dan penduduk perkotaan dan perdesaan. Misalnya, memberikan izin tempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkantoran. Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang. Legislatif itu kan DPR ya, eksekutif itu presiden. Jadi presiden dan DPR itu bisa membahas rancangan undang-undang secara bersama. Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa. Jadi kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional gitu ya. Nah, materi selanjutnya itu kalian baca ya. Intinya ya pemerintahan yang baik itu adalah yang demokratis, yang mau mendengarkan aspirasi rakyat, kemudian ada interaksi gitu ya yang baik, kemudian ada komunikasi yang baik. Nah, itu mudah-mudahan dapat terwujud. Nah, itu tentang tata kelola pemerintahan yang baik ya materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.